Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Hari ini, pagi ini saya sudah berada di stasiun Purwokerto, Jawa Tengah. Kita bakal menuju ke kota Jogja. Kita mau nyobain naik kereta Taksaka Tambahan. Bukan Taksaka Tambahan sih namanya, kereta tambahan GMR YK ya. Tapi banyak yang bilang ini tuh Taksaka Tambahan. Dan saya juga belum beli tiket. Ini dadakan aja teman-teman. Kita mau coba beli tiket langsung ke loket di stasiun Purwokerto. Kira-kira bakal dilayani dan dapat tiketnya atau enggak. Langsung aja kita ke dalam stasiun ya, kita beli tiket dulu. Jadi kita bakal naik kereta tambahan GMR YK. Tonton dan ikuti video kali ini sampai selesai. Banget keretanya. Nggak ada penumpang lain. Disusul kereta ekonomi, guys. Pagi yang cerah di stasiun Purwokerto. Ini pintu yang baru ya teman-teman. Jadi sekarang pintu masuknya ditaruh sini, nggak lagi di yang bawah sana. Dulu kan di bawah sana ya. Jadi parkiran sekarang udah nggak ada sih. Jadi pindah ke sini semua buat pintu masuk kereta jarak jauh. Pintu mana ini ya? Pintu timur. Yang sana ada pintu barat kalau nggak salah. Kita ke loket. Ini ada ruang tunggu sama gerai-gerai makanan minuman. Loketnya di sini nih, ada tulisannya. Masuk tadi langsung ada petunjuknya tuh. Loket dan pelayanan customer service. Saya belum beli tiket, jadi emang dadakan aja. Kita mau langsung coba beli tiketnya ke loket stasiun Purwokerto. Ruang tunggunya banyak juga ternyata. Mana loket? Loket. Ini kayaknya. Kalau ke loket beli tiket? Ya. Yang sini, masnya ini ya? Oh iya. Ya. 10 lewat 8 menit? Ya. Ya. Berapa penumpang? Satu orang aja, Mas. Ya, udah 140 ini. Jadi 140 ya? 140 ya? Iya, 140. Bisa milih kursi kan, Mas? Boleh, mau di mana? Eksekutif 2, Mas, mungkin? Enggak, nomor? Yang kosong mana aja, Mas? Kosong semua ini. Oh, kosong semua? Iya. Tengah-tengah aja deh, Mas. Boleh. Yang nomor 5 atau 6? 6 ya? Yang dekat jendela, Mas? Iya. Makanya sudah box, jadi saya tiduran tuh. Ini sendiri, di Kalau beli tiket di loket tuh berapa jam, Mas? 3 jam. Kalau tarif khusus 2 jam. Kayak gini kan turun harganya 2 jam. 2 jam. Kalau 3 jam belum turun harganya? Masih normal? Iya, virus. Kereta tambahan juga di Jogja ya, yang Purwokerto ke Jogja kita tunggu. Ya. Berangkatnya jam 10 lewat 8 menit. Tetap perubahan sama Firera, ya. nanti di eksekutif 2, 6A samping jendela ya, Ya. sampingnya kosong. Saat tes. Bayar QRIS. Jadi kalau udah pesen tiket di loket tuh udah nggak bisa, Mas ya? Kenapa? Kalau pesen tiket di loket nggak bisa ya? Buat jauh-jauh hari gitu maksudnya? Oh nggak bisa, kalau misalkan nggak bisa. Nggak bisa pemesan. Dadakan aja. Cuman dadakan pas hari H. Tapi kalau misalkan penuh juga, Sama, kita kan sisa-sisanya. oh sisanya aja dijual di loket. Di Yogyakarta dicek dulu ya. Ya, terima kasih. Oke teman-teman, sudah beli tiket ya di loket langsung. Kita dapat tiket tadi jadi tarif khusus karena kita belinya 2 jam sebelum keretanya berangkat. Kalau dari Purwokerto ke Jogja ada tarif khusus. Eksekutif 140.000, kalau ekonomi 105.000. Cuman nggak semua kereta ya teman-teman. Ada kereta-kereta yang nggak ada tarif khususnya dari Purwokerto ke Jogja ataupun sebaliknya. Dan tadi juga lumayan ngantri, itu banyak yang beli tiket dadakan, ada yang beli Kamandaka, ada yang beli kereta lain. Jadi kalau ke loket dadakan itu jawabannya bisa, cuman emang nggak bisa pesan buat jauh-jauh hari. Dilayani mulai 3 jam sebelum jadwal keretanya berangkat. Bisa buat jarak dekat, buat jarak jauh, asalkan
kuota tiketnya masih tersedia, kursi-kursinya belum ludes terjual jauh-jauh hari. Jadi makanya mending ngecek aja di aplikasi online gitu, lewat HP, lewat apa, kalau misalkan masih tersedia mau langsung ke loket, itu bisa teman-teman. Tapi kalau misalkan dadakan bejonya dapat tiket cancelan, ya bisa aja. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam stasiun Purwokerto. Lama nggak ke Purwokerto saya. Ini kalau mau beli minuman dulu bisa nih. Tinggal belok kiri, nyebrang ke sana. Di sini bisa pakai Face ID sama tiket fisik manual ya. Face ID-nya nggak bisa dipakai dong. Lagi perawatan kayaknya Face ID-nya. Ternyata lagi tidak bisa, lagi gangguan Face ID-nya. Jadi harus manual nih lewat sana. Gangguan. Kita udah masuk boarding ke dalam stasiun Purwokerto teman-teman. Ternyata nggak bisa pakai Face ID karena lagi gangguan. Jadi harus manual pakai tiket fisik dan KTP. Ini kalau nunggu di atas bisa ngeliat kereta yang datang berangkat. Stasiun Akuarium kalau kata Mas Garda. By the way, Mas Garda di mana ya? Numpang lewat Mas Garda. Ada kereta api Fajar Utama Jogja yang baru berangkat dari Purwokerto. Bisa ngeliat kereta dulu, nonton kereta di sini sambil nunggu keretanya datang. Lama banget saya nggak naik kereta dari Purwokerto. Jadi Purwokerto ini tuh bukan kota atau kabupaten ya teman-teman. Purwokerto itu tuh kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Cuman emang kayak jadi pusat kotanya di Banyumas ya. Meskipun ada sendiri katanya alun-alun Banyumas. Tapi Purwokerto ini jadi kayak pusatnya gitu. Banyak universitas juga di sini. Dan stasiunnya gede, penumpangnya juga ramai banget. Hari ini kita bakal nyobain kereta tambahan yang sampai sekarang masih jalan. Padahal biasanya kereta tambahan itu jalan cuman di musim-musim tertentu, di hari-hari tertentu aja. Contohnya kayak Lebaran, Nataru, dan ternyata masih jalan teman-teman sampai sekarang. Kita bakal cobain kereta tambahan Gambir Yogyakarta namanya. Ada yang bilang ini taksaka tambahan, tapi dikasih nama Gambir Yogyakarta. Sebenarnya saya juga udah pernah naik kereta ini waktu dulu jadi kereta tambahan Nataru kalau nggak salah ya. Tapi naiknya di kelas Imperial. Nah, sekarang nyobain kelas eksekutifnya. Kalau dulu pakai stainless steel, generasi pertama, sama bawa kelas Imperial, sekarang kayaknya pakai kereta-kereta yang apa adanya, kereta yang mild steel yang tahun-tahun 90-an teman-teman. Kita cobain 2026 naik kereta-kereta yang tahun 90-an apakah masih nyaman atau enggak di kereta tambahan. Dan sebenarnya kereta ini juga bawa kelas Imperial, tapi kalau nggak salah cuma satu. Kalau dulu waktu saya naik tuh bawanya dua, karena cuma jalan pagi dari Jakarta langsung PP, malamnya dari Jogja. Nah yang sekarang kereta tambahan Gambir Jogja ini ada yang pagi dari Jakarta, ada yang pagi dari Jogja, ada yang malam dari Jogja, ada yang malam dari Jakarta. Jadi dua transit, udah kayak taksaka, makanya dibilang taksaka tambahan ya. Jalur Jogja ini banyak banget ya kereta-kereta tambahan, apalagi kalau pas lagi Lebaran. Di atas ini ternyata lumayan sumuk, panas ya teman-teman. Kayaknya nggak ada AC-nya apa ya? Nggak kerasa dingin adem gitu. Kaca-kaca lagi. Kita turun aja ke bawah lah. Jadi setelah masuk, kita harus turun ke bawah naik eskalator. Nah di area bawah juga ada ruang tunggu, tapi kursinya kursi tipis-tipis. Yang di atas tadi sofa lumayan enak, lumayan empuk teman-teman. Ada charging corner juga. Nah di bawah ini lebih adem daripada di atas. Berada di area stasiun Jam 10. Purwokerto, kami persilakan untuk berdiri sejenak. Jam 10 guys, kita upacara. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Jadi setiap jam 10 pagi kalau kita naik kereta yang jadwalnya jam 10-an,
itu bakal nyanyi Indonesia Raya di stasiun teman-teman, di stasiun manapun ya kayaknya. Ada lokomotif seri CC203, lokomotif rail sprinter yang bentuknya aerodinamis pertama di Indonesia, 9501, kesukaannya Mas Hikari Train. Rumahnya Purwokerto, kayak jadi babu langsir di sini nih lokomotifnya. Atau habis dinas Serayu. Penumpang di stasiun Purwokerto juga ramai banget teman-teman. Tuh, penuh coy. Ini kayak penumpang Kamandaka mungkin. Karena di sebentar lagi ada kereta api Kamandaka juga. Saya mau ngisi air dulu ya. Tadi lupa belum beli air minum. Mumpung bawa tumbler jadi ngisi air di sini nih gratis nih. Semoga bisa. Biasanya kalau naik kereta saya ngisi air di sini kalau berhentinya lama. Sudah ada pengumuman kereta tambahan masuk jalur 3 stasiun Purwokerto. Saya di depan berarti. Eksekutif 6, eksekutif 7, eksekutif 8, eksekutif 9, dan kereta Imperial. Ada Imperial. Gambir Jogja akan berhenti di stasiun Royal, Kebumen, Kota Wates, dan berakhir di stasiun Yogyakarta. Sumpah ini sepi banget teman-teman. Kayak nggak ada yang naik dari Purwokerto ya. Tapi kayak kelihatan ada satu orang yang ke depan sih tadi. Oh, ada satu orang yang naik. Ini nggak cuma saya sendiri kan yang naik. Jadi saya beli tiket langsung ke loket tuh masih bisa, dan pas milih kursi kita tanya-tanya ke masnya, yang kosong di mana mas? Wah, kosong semua. Kecuali eksekutif 1 sama berapa tadi. Ya udah, saya pilih di eksekutif 2, dan yang spesial kereta tambahan ini tuh ditarik lokomotif yang non puong, bukan CC206 ya, harusnya ya. Lokomotifnya CC203 yang aerodinamis teman-teman. Beneran guys. Biasanya tuh kereta yang dari Jakarta ke Jogja lewat Purwokerto, kayak Taksakar, Golawung, Argo Dwi Pangga, atau mungkin Fajar Utama Solo dan lain-lainnya, itu ramai loh penumpang dari Purwokerto. Ini nggak ada sama sekali. Cuman berapa orang ya? Kayak 2 orang yang naik dari Purwokerto. Belakang tuh nggak ada lagi loh. Tuh kan? Nggak ada lagi. Cuman saya sama itu ada bapak-bapak satu tadi bawa koper. Salah satu stasiun yang masih mempertahankan musik kedatangan. Jadi nggak cuman bel ninu-ninu doang, ada lagunya nih di Purwokerto. Sama stasiun 25 yang lain. Jogja udah nggak ada, terus mana lagi ya yang nggak ada? Saya duduk di kereta eksekutif 2 teman-teman. Ini dapat kereta kaca pesawat, kereta panoramic light version ya, kaca lebar. Buka nggak di belakang? Nggak dibuka ya ternyata. Lewat armada kereta tahun 9506. Punya siapa nih? Kayak bekasnya Argo Wilis nggak sih? Bismillahirrohmanirrohim. Sepi banget. Saya di eksekutif 2. Bismillah. Assalamualaikum. Kula nuwun. Gak ada penumpangnya coy. 6A. Sebelah sini. Waduh, dapat tembok ternyata. Harusnya 5A tadi ya. Gak apa-apa lah, nanti bisa pindah. Saya di sini nih. 6A. Ada temboknya dikit. Oh, ada Joglo Semarkerto, Loop Line Jogja Jateng. Penumpangnya rame banget tadi yang naik ini. Tuh, di peron. Sama ya eksekutifnya. Mile Steel kaca lebar. Lokomotif yang berdinas di kereta tambahan Gambir Jogja hari ini pakai lokomotif seri CC203 9807 di Poindok Cipinang. Lokomotif yang punya bentuk aerodinamis yang dulu
langganan buat narik kereta-kereta kelas unggulan, kelas Argo ya teman-teman. Tapi sekarang udah jarang narik kereta Argo sih. Dan kayaknya ini jadi satu-satunya kereta eksekutif, full eksekutif yang lokomotifnya ditarik CC203, bukan Uwong atau CC204. 10.08 kita berangkat dari stasiun Purwokerto. Ini masih nunggu Joglo. Kayaknya ketutupan Joglo PPKA-nya. Tepat waktu jam 10 lebih 8 menit kita berangkat dari stasiun Purwokerto, Jawa Tengah teman-teman. Ternyata ada temboknya ya. Lebar banget kereta eksekutif nomor 6A. Tapi ini kalau dibalik arah baliknya, ini dapat kursi yang full. Nomor 5A-nya yang dapat tembok dikit gini. Panoramic light version coy. Sebelum ada kereta panoramik, kereta ini yang enak banget eksekutif zaman dulu yang kacanya lebar-lebar tuh. Gede banget kacanya. Dan kita sendirian, nggak ada yang lain. Kosong banget. Eksekutif 2, tadi yang ramai eksekutif 1 teman-teman. Dan ini adalah armada rangkaian kereta tambahan Gambir Yogyakarta ya teman-teman. Saya duduk di eksekutif 2, tadi di nomor 6A. Ternyata dapat sedikit tembok ratapan karena emang ada jarak antar jendela itu yang lebar banget. Jadi dapat jendelanya cuma dikit. Terus saya pindah kursi, bebas pilih kursi kata Pak Kondekturnya. Karena di eksekutif 2 ini penumpangnya cuma saya teman-teman, cuma 1 orang aja. Yang ramai di eksekutif 1 sama eksekutif 3 tadi kayaknya katanya ada beberapa orang. Nggak ada penumpang lain. Horor nggak sih? Untung kita paling depan dan perjalanan siang ya, bukan perjalanan malam. Sepi banget. Ya karena namanya juga kereta tambahan ya. Jadi armada eksekutifnya pakai kereta eksekutif tahun 1995 nomor 06 nomor absennya. Ini nggak tahu ini bekasnya armadanya kereta apa ya? Apakah Argo Wilis? Karena jalur Bandung itu emang cocok banget dikasih panoramik ya. Dan sebelum ada kereta panoramik, kereta eksekutif ini tuh emang cocok dipakai buat menikmati pemandangan alam di luar kereta yang indah. Apalagi kalau lewat Bandung. Jadi sebelum panoramik tuh ya ini, panoramiknya ini nih, kereta eksekutif ini nih. Menurut saya, kalau sekarang sebutannya panoramic light version, kereta eksekutif dengan kaca lebar. Cuman bedanya kacanya kurang gede kalau panoramik yang sekarang, sama ditambahin sunroof. Tapi ini udah gede-gede banget. Kalau buat menikmati perjalanan, lihat pemandangan ini udah enak banget sih. Kita sendirian sampai ke Jogja naik kereta tambahan. Ada yang bilang ini namanya Taksaka tambahan, tapi nggak ada nama Taksakanya sih. Soalnya kalau dikasih Taksaka tambahan jadi image-nya turun banget. Karena Taksaka kan kelas atas, pakai new generation stainless steel. Ini nggak pakai new gen stainless steel dan ludak-ludak coy. Plot perlintasan tadi. Ini nggak pakai new gen stainless steel, pakainya kereta mild steel. Oh, ini lagi ngukur rel. Ada pengukuran rel kereta. Jadi rel kereta tuh juga dicek, dirawat secara berkala biar perjalanan keretanya aman. Yang nyerobot lawan arah juga banyak juga di sini ternyata. Tiba di stasiun Kroya. Masih maju lagi. Kita masuk jalur 3 stasiun Kroya, teman-teman. Ketemu sama Bogowonto ya. Buset, baru masuk langsung berangkat lagi Bogowonto. Gak ada yang naik, tapi ada yang turun. Kalau dilihat dari depan sampai ke belakang tuh kebanyakan keretanya pakai kaca lebar ya teman-teman, panoramic light version. Ini tahun 95 2, yang ini tahun 99. Yang belakang nggak tahu berapa tuh. Dan di belakang tuh kayaknya ada yang kaca pesawat kecil-kecil.
penumpangnya ternyata nggak terlalu rame karena namanya juga kereta tambahan ya. Mungkin kalau pas lagi peak season aja, musim-musim libur panjang, kereta ini bakal rame. Untuk Trendmark di kereta tambahan ini pakai kode huruf E yang artinya rangkaian ini cuma bisa melaju sampai kecepatan maksimal 100 km per jam, belum bisa sampai 120. Kereta eksekutif dikasih bogi K5, berat totalnya 40 ton. Padahal biasanya eksekutif tuh K8 nggak sih? Dikasih bogi K5 dong, udah kayak kereta ekonomi aja. Bukti kalau rangkaian kereta ini tuh udah tua banget dari zaman era sebelum PT KAI ya. Namanya dulu apa ya? PT Kereta Api doang atau Perumka? Logonya ini. Belum logo yang sekarang. Masih ada sisa-sisa biasanya di kaca. Itu ada capnya logo Z ini nih. Logo zaman dulunya kereta api. Buktinya kalau rangkaian ini udah sangat-sangat tua. Meskipun sekarang udah pakai logo yang baru di liverinya. Kalau dulu liverinya kereta ini tuh yang abu-abu. Kanjeng Ratu Lawu kesukaan Mas Risang nih, melintas langsung jalur 5 teman-teman. Dari jalur 5 dari arah timur segera melintas langsung kereta api Argo. Ketemu lagi sama armada kereta serupa yang kaca lebar. Ini rangkaian kereta api Kamandaka dari Semarang Tawang, tujuannya ke Cilacap. Nah tadi lokomotifnya di sana kan teman-teman, itu bakal dicopot, lokomotifnya dipindah ke sana dan balik lagi ke arah rel yang single track sebelah sana tadi. Nah cuma nih kursi-kursi penumpang eksekutif nih kayaknya nggak bakal dibalik nih, mereka bakal jalan mundur dari Kroya sampai ke arah Cilacap. Karena keretanya harus balik ke sana, terus belok ke kiri. Kita udah berhenti sekitar 15 menit di stasiun Kroya, teman-teman. Ini baru ada announcer pengumuman. Ada kereta api Fajar Utama Solo yang bakal masuk di jalur 4 dari Pasar Senen ya. Berangkatnya tujuan Solo lewat Jogja. Dan kita jadi kena susul ini, disuruh ngetem di sini. Harusnya kalau misalkan ini dilepas kayaknya masih bisa sampai sana ya, sampai Gombong atau Kebumen mungkin. 15 menit loh. Tapi ya biar aman mungkin disuruh minggir. Karena Fajar Utama Solo lebih ngebut daripada kereta kita. Perbedaan dua kasta kereta. Meskipun ini full kelas eksekutif, yang ini ekonomi, tapi lebih kelihatan mewah ya teman-teman. Buset, penumpangnya penuh coy. Yang turun banyak, yang naik juga lumayan banyak loh dari Kroya. Seperti yang saya bilang ya, lokomotif 203 aerodinamis narik rangkaian New Generation atau stainless steel tuh keren banget. Berhentinya cuma sebentar, langsung berangkat lagi. Gila. Sangat ekspres sekali kereta campuran satu ini. Disusul kereta ekonomi guys. Nah kalau ini eksekutif New Generation, eksekutifnya cuma 2 ternyata.
sesepuh kena susul yang paling muda. Dulu waktu saya naik yang Imperial Class, kereta tambahan, itu kan berhenti karena kena susul kereta lain juga ya. Ada yang bilang kalau naik kereta kasta tinggi yang kelasnya mewah, tarifnya mahal, itu jangan cepet-cepet, dilamain aja, kena susul nggak apa-apa, biar menikmati fasilitasnya lebih puas. Oke, bener. Tapi kalau naik eksekutif kayak gini ya sama aja sih. Cuman biasanya kalau pas kereta berhenti kayak gini tuh orang-orang yang suka ngerokok tuh seneng. Turun stasiun, berhentinya lama, ngerokoknya puas. Karena kalau nggak disusul atau nggak kena silang kayak gitu, berarti cuma 1 menit, 2 menit baru mau nyalain rokok udah berangkat. Tadi aja Fajar Utama Solo datang, baru berhenti, penumpang turun naik, nggak ada semenit kayaknya langsung berangkat lagi. Kita masih kena susul lagi nggak nih? Kayak masih ngetem lama banget ini. Karena di belakang kita ada kereta-kereta ngebutnya 2, 3 malah sama yang dari Bandung. Tapi nggak tahu kena susul juga enggak. Jam 11 lebih 1 menit kita mulai berangkat kembali dari stasiun Kroya setelah ngetem kurang lebih hampir berapa ya tadi ya? 25 menit kayaknya, 26 menit berarti. Tadi nyampe sini tuh 10.35 kalau nggak 10.33 gitu. Hampir setengah jam lebih. Ngetem di stasiun Kroya buat disusul kereta kelas campuran ekonomi eksekutif Fajar Utama Solo. Karena Fajar Utama Solo lebih ngebut dan berhentinya juga nggak banyak. Jadi kita disuruh minggir coy. Meskipun full kelas eksekutif dan bawa kereta Imperial. Kecepatan kereta tambahan Gambir Jogja yang saya naiki ini ternyata nggak sampai 100 km per jam ya teman-teman. Maksimal cuma 95, 96 tadi terus turun lagi. Jadi nggak ngebut-ngebut banget sih. Udah serasa kayak naik kereta ekonomi. Karena armada keretanya juga armada kereta tua ya. Tadi trademarknya F, boginya juga K5. Mungkin kalau dikasih K8 bisa 100 lebih. Tapi pakai bogi K5 ternyata nggak tembus sampai 100 km per jam. Meskipun bisa 100 tapi kayak cuma 95 nih maksimal. Dan ini dalam kereta juga lumayan anteng. Meskipun masih kerasa agak goncangan kiri kanan ciri khas bogi K5 ya. Kayak kereta ekonomi gitu. Tapi anteng. Dan kedap suara nggak begitu berisik. Jadi nyaman selama perjalanan kereta. Untuk AC-nya ini juga dingin sejuk teman-teman, meskipun sesekali itu panas karena mungkin jendelanya gede ya dan di luar terik. Jadi kalau misalkan agak panas bisa ditutup pakai korden rumah yang ditarik, geser, bukan pakai roller blind. Jadi kadang tuh suhu di dalam kabin kereta ini agak hangat gitu, terutama di bagian duduk yang di kursi dekat jendela. Ini lebih hangat dibandingkan yang di sebelah gang. Ya namanya juga kereta tua ya, armada tua, tapi masih oke untuk menikmati perjalanan pagi. Dan lintas selatan ini juga pemandangannya bagus banget sih. Jadi kalau kita naik kereta eksekutif, kereta tambahan, dapat armada kereta yang tua dan dapat kaca lebar kayak gini, masih enak menurut saya, masih worth it. Kita bisa lihat dari kaca yang super besar, panoramic light version. Tuh, bagus kan? Yang penting gak dikasih kaca film aja, soalnya kadang ada yang dikasih kaca film warna ungu gitu. Nggak tembus sampai 100. Lokomotifnya lagi ngegas lagi tuh, kedengeran gak sih? Apalagi di gunung. Jalur-jalur gunung tuh, wah enak banget. 203 ini suaranya emang renyah ya. Kita melintas langsung stasiun Tambak. Stasiun yang wesel belok, rel beloknya tuh unik ya. Dia di tengah, bukan di kiri atau kanan. Jalur lurusnya di sana sama di sini. Jadi kalau keretanya disusul tuh masuknya di jalur tengah ini, tengah-tengah. Tuh ada yang mau naik tuh, di tengah-tengah. Bukan Tambak nih, Sumpiyuh ternyata. Ternyata belum Tambak. Masih Sumpiyuh coy. Papasan sama Kuto Jaya Selatan.
Ada yang naik juga. Ada yang naik coy dari Gombong. Ada informasi kita disusul Argo Semeru. Ada yang turun ya. Ternyata di Gombong juga dari belakang tuh lumayan banyak. Ternyata di Gombong kita berhenti dan kena susul sama kereta Argo lintas selatan, kereta api Argo Semeru teman-teman. Itu udah kelihatan lampunya di belakang. Jadi kita kena susul 2 kereta. Dari Jakarta berangkatnya paling pagi loh. Di depannya Fajar Utama Solo, di depannya Argo Semeru. Padahal Fajar Utama Solo sama Argo Semeru tuh menurut saya udah pagi banget. Kereta ini lebih pagi lagi berangkatnya dari Gambir. Tapi sampai Jogjanya lebih siang. Kita berangkat lagi dari stasiun Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Jadi di sini tuh nggak ada PPKA-nya. Kalau sinyalnya hijau langsung disemprit sama konektor. Semboyan 41 langsung 35. Dan sinyalnya di sebelah sana, jadi nggak kelihatan. Jadi kalau kalian turun ngerokok, jangan jauh-jauh dari kereta ya. Takutnya jauh-jauh dari kereta lagi santai di sana, sinyalnya hijau disemprit coy. Untuk tarif kereta tambahan Gambir Jogja dari Jakarta Gambir sampai ke Yogyakarta, untuk kereta eksekutifnya ini tarifnya 680.000 teman-teman. Ini nggak salah ya, 680.000. Berangkatnya jam 5:15 pagi, durasi perjalanannya hampir 8 jam. Dengan tarif 680.000, kalau naik kereta tambahan Gambir Jogja sampai saat ini kelas eksekutifnya pakai kereta yang kayak gini. Di eksekutif 1, 2, 3, 4 tadi dapat kereta armada yang kacanya lebar-lebar kayak kereta panoramik. Cocok banget untuk menikmati pemandangan alam ya. Dari Jogja ke Jakarta atau Jakarta ke Jogja. Jadwal yang pagi atau yang siang. Itu enak banget sih. Tarifnya 680.000 dan kursinya nyaman untuk kursi yang warna biru muda ini. Biru apa ya? Baby blue ya. Ini lebih ergonomis dibandingkan New Gen menurut saya teman-teman. Cuman emang kadang AC-nya agak sumuk, agak panas. Terutama yang deket jendela ini duduknya, karena kacanya gede. Padahal kayaknya juga udah disetting ke 20 derajat sih. Di tengah sini lebih dingin, lebih adem. Tapi yang deket jendela lebih anget. Tarifnya 680.000 kalau naik kereta tambahan Gambir Jogja. Atau kalau enggak teman-teman nambahin dikit 50 ribuan. Naik kereta tambahan Gambir Jogja di kelas Imperial teman-teman. Tarifnya 735.000. Itu malah dapat fasilitas lounge, dapat makan, dapat snack, dapat minum, dan ada minibarnya yang bisa diakses secara gratis. Ada train attendant yang khusus di sana. Lebih nyaman. Bahkan kursinya buset ngebul. Bahkan kursinya itu bisa dibilang lebih enak ya, lebih jumbo kelas Imperial daripada kelas eksekutif ini. Dan bukan pakai footrest. Kalau Imperial ada leg rest-nya. Jadi jarak kursinya agak jauh-jauh, bukan cuma footrest ini doang. Kalau eksekutif ada footrest, kursinya agak kecil. Kalau Imperial lebih plus-plus lagi, lebih worth it lagi dibandingkan naik eksekutif teman-teman. Kalau naik kereta tambahan ya, nambahin 50.000 dapat kereta yang lebih nyaman. Nanti trip naik kereta tambahan Gambir Jogja yang kelas Imperial, teman-teman bisa tonton video di pojok kanan atas. Nah, tadi saya bilang kan tarif eksekutifnya 680.000 ya, nggak salah. Soalnya yang unggulan-unggulan ini lebih murah loh. Ada Argo Semeru yang 570, dapat kereta New Generation yang lebih baru dan lebih ngebut.
Ada Taksaka 620.000, berangkatnya lebih agak siang dikit, durasinya lebih cepet, tadi 8 jam. Ini Taksaka 6 jam, Argo Semeru 6 jam 25 menit. Atau agak siang dikit ada Argo Dipangga sama Manahan. Bahkan Batavia lebih murah nih eksekutif. Kalau mau lebih murah berangkat siang naik Batavia coy, enak. Atau kalau nggak Manahan. Kalau mau naik kereta yang lebih ngebut, lebih nyaman, lebih siang, itu banyak opsinya dan tarifnya lebih murah daripada berangkatnya lebih pagi, dapat kereta yang lumayan udah bapuk ya sebutannya, udah tua coy. Kalau mau experience baru naik Imperialnya, nambahin dikit. Dan Imperialnya kayaknya laris sih, tadi sisa beberapa kursi. Atau kalau enggak ini nih, gongnya yang paling laris kereta mahal panoramik nih, Manahan panoramik 750.000. Itu aja sisa satu tuh kursinya, padahal hari Selasa. Ini kereta paling laris dari Gambir ke Jogja kalau kereta yang mahal. Sama kompartemennya Semeru tadi kayaknya habis loh, tuh nggak ada, harus diginiin baru keluar di bawah. Oh kok nggak ada juga, Argo Semeru kompartemennya nggak keluar, habis kayaknya. Jadi ada opsi banyak kereta, cuman kalau naik kereta tambahan dengan membayarkan tarif hampir 700.000, jangan protes teman-teman. Namanya kereta tambahan, pasti dapat armada kereta yang seadanya. Dia pakai armada kereta yang ya comot sana sini, dirangkai jadi satu rangkaian, jalan jadi kereta tambahan karena nggak punya transit sendiri kayak kereta-kereta reguler. Makanya daripada teman-teman bayar mahal kalau nggak kepepet, kalau masih ada Argo Semeru, Taksaka, Manahan, Batavia, itu mending pilih kereta itu sih. Dapat kereta yang lebih nyaman, bahkan bisa dapat yang new generation dengan tarif yang lebih murah, perjalanannya lebih cepat. Kalau naik tambahan ini, teman-teman mending naik kelas Imperialnya daripada kelas eksekutifnya. .50 kita tiba di stasiun Kebumen. Ini terlambat ya teman-teman. Ini ketemu sama apa nih? Wow, Manahan. Wow, panoramik. Buset, panoramiknya penuh coy. Kereta laris nih. Eksekutifnya juga penuh ternyata. Manahan dulu juga kereta tambahan, sekarang jadi kereta reguler yang dapat rangkaian sendiri, bahkan dikasih panoramik. Dulu rangkaiannya Manahan juga kayak gini nih. Nggak jelas gitu, kadang pakai stainless steel, kadang pakai stainless steel kayak gini. Nah ini nggak tahu nih kereta ini bakal jadi kereta reguler nggak ya, soalnya sekarang jalan tiap hari. Kita serasa nyewa kereta pribadi coy, kosong banget keretanya, nggak ada penumpang lain, bebas pilih kursi sesuka hati. Jadi kereta tambahan ini kayaknya emang karena namanya tambahan, jadi orang-orang juga nggak banyak yang tahu ya. Mungkin sih namanya pas peak season atau hari-hari tertentu. Tapi sekarang ini weekend, yang ramai di eksekutif 1, eksekutif 3. Nggak tahu kenapa eksekutif 2 ini sepi banget. Jadi kita serasa nyewa kereta pribadi. Kosong banget. Tidak ada penumpang lain. Bayar tarif khusus, kita dapat satu kereta full yang kosong, bawa angin. Untungnya nggak perjalanan malam ya. Kalau malam horor kayaknya. Dan apalagi ditaruh paling belakang. Kalau ngomongin kenyamanan kursi, meskipun ini kereta eksekutif tua teman-teman, wah duduk nih tuh baru duduk. Kalau kalian baru duduk, langsung rebahin kursi kayak gini, set. Ini kursi paling enak di kereta kelas eksekutif ya, dibandingkan dengan kursi kereta eksekutif yang new generation stainless steel yang paling baru. Kursi yang warna biru muda, ada abu-abunya ini tuh menurut saya paling nyaman, paling enak, dan pas banget dengan postur tubuh orang Indonesia. Ini ergonomis banget di punggung. Wah, PW nih, enak banget nih. Buat tidur tuh nyaman banget. Jadi dia tuh kursinya pas dengan tubuh orang Indonesia, menopang pas tengkuk leher kita. Jadi pas di sini tuh ini enak, tek.
Nah kalau yang New Gen tuh kayak tinggi banget, jadi kayak terus kita kepalanya kayak udah nggak ke atas gitu ya, harus dikasih bantal. Nggak tahu kenapa sekarang kelas eksekutif juga bantalnya dihilangin. Padahal dulu naik Gajayana, naik Bima itu ada bantal kecilnya di setiap kursi kelas eksekutif. Harusnya masih tetap dikasih lah ya untuk bantal kecil biar penumpang juga tambah nyaman. Apa karena bantalnya sering hilang dibawa pulang penumpang ya? Jadi kursi-kursi di kereta kelas eksekutif yang belum new generation, stainless steel generasi pertama, itu kan kayak gini juga ya, new image. Terus kereta eksekutif yang mild steel seperti ini, itu sekarang kursinya juga diganti dengan kursi yang standarnya eksekutif stainless steel generasi pertama. Ini menurut saya kursi yang paling nyaman untuk sampai sekarang ini di kereta kelas eksekutif. Meskipun sebenarnya kursi di kelas eksekutif yang new generation rangkaiannya yang stainless steel itu ada upgrade, itu sebenarnya juga nyaman, lebih gede, lebih jumbo. Tapi kalau direbahin maksimal jadi gak enak teman-teman, jadi kurang nyaman, dia kayak keras gitu sandarannya. Ini kita ketemu sama kereta apa cuy? Bawa rangkaian keluar dinas, oh Bangun Karta. Kelihatan gak sih? Tadi ada ekonomi kerakyatannya. Kita ketemu sama Bangun Karta ternyata. Dan ini emang masih nyaman banget. Nggak tahu kenapa New Gen tuh kayak downgrade menurut saya, malahan kursinya kayak kenyamanannya malah nggak enak ya. Rangkaiannya enak sih. Kalau New Gen itu yang stainless steel emang keretanya enak banget buat ngebut, enak, senyap, terus lebih baru, kabinnya lebih modern. Tapi kursinya yang minus. Minusnya di kursi. Tapi kalau kereta lama kayak gini, poin plusnya di kursi. Tapi rangkaiannya udah rangkaian tua yang mungkin kemblodak, AC-nya kadang panas. Tapi kalau kereta eksekutif ini poin plusnya ada dua, kursinya sama jendela kacanya yang gede. Jadi semua kereta itu punya plus minusnya masing-masing ya, termasuk kereta kelas eksekutif. Tapi ini mulai berisik relnya di sini. Ini mulai kedengeran berisik, apalagi sambungannya masih pakai sambungan karet, pintunya masih pintu geser manual yang kadang juga nggak ketutup, kebuka sendiri, kadang udah ditutup dia kebuka sendiri kalau pas goyang atau belok. Tapi kursinya masih enak banget. Nah, kalau kita naik kereta eksekutif meskipun belum yang new generation, yang jadul sekalipun teman-teman, itu yang bisa dipastikan adalah kursinya selalu bisa searah laju kereta semua ya. Jadi gak ada kursi yang berhadapan, gak ada kursi yang madep mundur berlawanan arah kereta. Atau mau dibuat berhadapan bisa kalau misalkan kalau teman-teman misalkan bepergian bersama keluarga atau teman-teman atau rombongan. Jadi kursi kelas eksekutif dari dulu itu bisa diatur arahnya, bisa diputar-putar. Itu tinggal nginjek pedal, di bawah kursi itu ada kayak pedal yang bisa diinjek buat muter kursinya teman-teman. Jadi bisa tinggal diinjek pedalnya, terus ditarik buat muter kursi di kereta kelas eksekutif. Bisa diarahin ke arah sana kalau keretanya menuju ke arah sebaliknya, atau dibuat berhadapan kalau misalkan bepergian sama keluarga atau teman. Dan nanti kursi-kursi ini bakal diputar arahnya ke arah sebaliknya ya, karena keretanya bakal langsung balik lagi ke arah Jakarta. Jadi nyampe istirahat tuh langsung diputar lagi kursinya. Bisa diputar-putar. Mau dihadapin ke jendela sebenarnya juga bisa sih, cuman nggak ada penguncinya, jadi bahaya. Panoramik generasi pertama tuh juga sama loh, nggak ada penguncinya. Tapi kok boleh dihadapin ke jendela ya? Padahal nggak ada penguncinya. Malah kereta ekonomi new generation yang modif tuh ada penguncinya kalau madep jendela, tapi nggak boleh dihadapin ke jendela. Aneh ya? Padahal kalau panoramik nggak ada penguncinya, boleh dihadapin ke jendela. Katanya sih kuncinya khusus. Perasaan kursinya sama aja kayak gini, cuman beda warna kalau panoramik. Kecuali yang generasi yang baru, yang ketiga, itu ada penguncinya buat ngadep ke jendela. Setahu saya seperti itu. Jam 12 lebih 12 menit kita masuk di stasiun Kutoarjo ya teman-teman. Tadi kita terlambat lumayan banyak. Ini kayaknya on time sih nyampe Kutoarjo. Oh, ibunya tadi turun Kutoarjo yang dari Gombong. Wah, masih banyak juga yang naik dari Kutoarjo. Buset, pada beli tarif khusus juga kayaknya sih. Ada tarif khususnya kayaknya dari Kutoarjo ke Jogja tuh. Eksekutif 55.000, ekonomi 45 kayaknya. Nah, kereta tambahan ini kayaknya juga ada.
kita ketemu sama apa ini? Oh, Malabar pagi dari Malang tujuan Bandung. Buset, ekonominya penuh coy. Argo Wilis versi light kalau kata Mas Adi Jasa. Argo Wilis versi murah. Ternyata kita sekarang berhenti di Wates ya. Kayak terakhir saya naik kereta tambahan Gambir Jogja itu nggak berhenti di Wates deh. Bahkan seingat saya habis Kroya tuh berhenti Kutoarjo, nggak berhenti Kebumen sama Gombong. Ini ternyata berhenti di Wates teman-teman untuk jadwal yang sekarang. Karena emang jadwalnya agak beda ya dengan yang kereta tambahan waktu saya naik itu. Dulu berangkatnya jam 7, sekarang berangkatnya jam 5 dari Jakarta. Banyak yang naik tapi pegawai kayaknya. Pegawai luar dinas ke arah Jogja. Kita sudah masuk di provinsi DIY ya, daerah operasi 6 Yogyakarta. Lebih 7 menit ini kita udah mau masuk stasiun Yogyakarta ya teman-teman. Wih, papasan apa nih? Oh, Sancaka Utara. Sancaka tapi Utara. Buset, ini awal banyak banget dari jadwal nih. Harusnya 13.14 nggak sih? Selamat siang rekan yang kami hormati. Selamat pagi kami dari tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Bagi seluruh pelanggan kami persilakan untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar dalam rangkaian kereta. Kami bersama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa kembali dalam perjalanan berikutnya. Kita awal sekitar 7 menit 6 menit ya teman-teman. Tadi padahal terlambat. Gokil, gacor sekali masinisnya sama lokomotifnya. Kita masuk stasiun Yogyakarta, tujuan akhir kereta api tambahan. Pintu manual. Alhamdulillah tiba di kota Jogja. Sepi sekali ya yang turun. Tadi yang ramai dari eksekutif 1 sih. Kita tumben masuknya jalur 2 teman-teman. Biasanya dimasukin jalur 3. Dan tidak melintas sementara di jalur nomor 5. Sepi coy. Jadi itu tadi teman-teman perjalanan naik kereta tambahan. Namanya tambahan, pakai armada kereta yang tua-tua. Kacanya tapi kaca lebar-lebar ya, kayak panoramik. Saya dari Purwokerto ke Jogja langsung beli tiket ke loket dan tadi dapat tarif khusus, tarifnya jadi 140.000 untuk kereta kelas eksekutif. Kita bisa beli tiket dadakan ke loket langsung karena sepi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video trip kali ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Nantikan video selanjutnya. Saya pamit dari kota Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.